Pada masa Orde Baru, barongsai tidak boleh dipertontonkan di depan umum. Tapi kini, kesenian barongsai meluas hingga menjadi seni pertunjukan yang bisa ditampilkan kapanpun, dimanapun. Karena kecil saya pemain barongsai, jadi saya cinta sama barongsai. Ini permainan yang betul-betul sangat-sangat spektakuler dan permainan yang sangat berisiko tinggi. Jadi nggak sembarangan orang bisa main. Ronald dan kelompok barongsai Kong Ha Hong yang didirikannya pada 1999 banyak ditanggap sejak keran kebebasan dibuka pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Lelaki 70 tahun yang mengenal barongsai sejak 6 dekade lalu ini tak henti memainkan barongsai bahkan saat Orde Baru. Kami juga tidak sembrono begitu aja. Nah, waktu itu kami minta izin ke BIN, Badan Intelijen Negara. Akhirnya dikasih tapi dengan syarat harus mainnya di dalam ruangan dan dikasih waktu cuma pendek sekali. Barongsai Kong Ha Hong menjadi barongsai pertama yang masuk Istana Negara pada 2010. Setahun sebelumnya kelompok barongsai ini menyabet juara 1 dunia di Tiongkok. Dan pada 2014 mengalahkan Malaysia yang sudah 57 kali juara dunia barongsai. Karena barongsai itu adalah tidak ada kaitan sama agama sama sekali. Barongsai itu adalah seni, budaya, dan olahraga. Maka dari itu pemain-pemain kami bebas siapa aja boleh main. Karena tidak ada mengandung agama. Ini malah olahraga. Gitu. Jadi dari situlah kita berkembang. Bahkan sekarang barongsai sudah diakui di KONI. Dalam budaya Tionghoa, barongsai merupakan penolak bala yang biasanya hanya dimainkan saat Imlek dan Cap Gomeh. Dasar gerakannya adalah jurus-jurus kungfu. Karena katanya pada zaman dahulu di Tiongkok ada satu makhluk yang besar. Makhluk tersebut kalau keluar apa yang dilihat dimangsa. Setelah memangsa dia kembali ke hutan. 1 tahun kemudian dia akan memangsa kembali. Karena setahun sekali maka makhluk tersebut disebut Nian. Nian dalam arti bahasa Mandarin adalah tahun. Akhirnya diciptakanlah bunyi-bunyian yang bising dan membakar api, petasan, segala itu. Sehingga makhluk tersebut tidak berani datang lagi. Nah, itulah makanya dianggap barongsai itu membawa rezeki. Nah, karena setelah ada bising, ada suara-suara tabur akhirnya kan makhluk tersebut tidak nongol lagi dan tidak ada lagi yang dimangsa sama dia. Nah, yang sekarang kita main ini adalah barongsai selatan. Nah, bedanya kalau barongsai selatan ini yang kita lihat, kalau barongsai utara namanya Peicing Se, barongsai Peking. Nah, kalau dia anatominya tidak sebagus ini. Nah, tapi dia mainnya agak sedikit akrobat. Dia mainnya loncat-loncat gitu di meja. Every day I'm shuffling. Di Vihara Ekayana, Duri Kepa, Jakarta Barat, dalam 2 kali sepekan ada latihan barongsai yang bisa diikuti oleh siapa saja. Barongsai sebenarnya tradisi dari nenek moyang kita ya, etnis Tionghoa. Kita kaum Tionghoa, kaum etnis Tionghoa, pada dasarnya kita happy saat kepemimpinan Gus Dur kembali dibuka, kembali boleh mempertunjukkan tradisi kita. Barongsai itu saat perform menampilkan semua mimik. Contoh saat dia mau mulai memasuki arena, dia ada mimik takut, melihat kiri kanan arenanya, belakang depan arenanya. Terus ada mimik riang, gembira. Ada mimik makan, habis makan dia tidur, ngantuk.
ya habis dapat makan dia happy lagi, dia gembira lagi seperti itu. Ya, dari semua pemain yang ada di sini saya tertarik dengan Michael. Dia paling kecil di sini, usianya 14 tahun, tapi dia sudah memegang posisi depan, yakni kepala barongsainya. Nah, satu juga saya sendiri keturunan Chinese. Dari dulu hobinya juga barongsai. Jadi gimana ya, boleh dibilang lebih memilih barongsai karena itu. Satu, teman bertambah. Kedua, belajar bela diri, badan juga sehat. Ketiga, merupakan suatu kebanggaan bisa melestarikan barongsai. Era reformasi juga membuat kaligrafi Tiongkok yang sebenarnya sudah dikenal sejak 6.000 tahun lalu semakin populer. Lalu bagaimana salah satu seni kaligrafi tertua dalam peradaban berakulturasi dengan Islam? Kaligrafi Tiongkok sudah dikenal sejak 6.000 tahun lalu. Ini salah satu seni kaligrafi tertua dalam sejarah peradaban manusia. Islam yang masuk ke Tiongkok sekitar 1.300 tahun lalu memengaruhi perkembangan kaligrafi Tiongkok hingga melahirkan seni kaligrafi Arab Tiongkok. Cukup banyak Muslim, sekitar 23 juta, dan banyak masjid-masjid tua. Ya. Maka sebenarnya Islam ini adalah agama yang dekat dengan Tiongkok, dekat dengan Tionghoa. Dan bahkan ya, seorang tokoh perdamaian dunia yang melakukan perjalanan perdamaian ke seluruh dunia adalah seorang Muslim, Laksamana Cheng Ho, yang beragama Islam, yang diutus oleh dinasti Ming untuk berkelana menyebarkan perdamaian. Ada sisa-sisanya di Indonesia. Ini juga salah satu simbol betapa Islam dan Tiongkok itu sudah lama sekali. Saat ini ada lebih dari 10 suku di Tiongkok yang memeluk agama Islam. Paling banyak yaitu 48%-nya dari suku Hui. Suku Hui melahirkan banyak seniman kaligrafi Tiongkok Arab. Salah satunya Abu Bakar Chang yang belajar kaligrafi sejak usia 13 tahun. 像这幅作品是属于中国的传统阿拉伯书法体，中国传统体。这个是为啥这个要写成个圆形？真主和穆罕默德圣人写成个圆形，万物非主唯有真主，穆罕默德是真主的使者。这个是这四大天仙写到4个周边，这布拉伊利、米卡伊利、伊斯拉菲利、阿兹拉伊利，东南西北4个天仙，东南西北都是真主的方向。因为伊斯兰教传入中国以后，紧接着阿拉伯语言、阿拉伯文字、阿拉伯书法等等，就是也传入中国。在这个期间，就是慢慢的就是阿拉伯书法接受了中国的汉字书法，接受了中国的文化，慢慢诞生在中国的大地上。阿拉伯书法在中国的穆斯林书法，也就是说阿拉伯书法，在我们每一个人的心目当中，首先就很简单的就是说，不只是它只是一个信仰。很多人认为阿拉伯文书法它跟宗教有关系，它跟宗教和一个人的信仰有关系。但是阿拉伯文书法也有些时候它写成宗教内容，它就是跟宗教有关系；不写宗教内容，它跟宗教没有关系。所以一般的情况下，就是我们就是宣传宗教，宣传伊斯兰教，再就是宣传我们中国的文化，这就是我们中国的阿拉伯文书法
用阿拉伯书法宣传中国的文化，这就是我们每一个穆斯林，每一个就是中国人心目当中就是阿拉伯书法，这样去说这个事情。